Oke, jadi Apple kemarin udah nge-launching iOS 18, iPadOS 18, dan juga AI atau Apple Intelligence. Ya, seperti biasa, ada pro, ada kontra. Kontranya sih kebanyakan memes-memes yang keluar dari pengguna Android. Ya, kalau saya pribadi sebagai pengguna keduanya, ada yang ya memang itu Android dari dulu, tapi ada yang keren juga. Yang kayak Android banget, jelas yang pertama, yaitu kita bisa personalize apapun. Udah kayak Android yang di custom ROM. Iconnya ini bisa kita pindah-pindah, widgetnya bisa kita resize. Kita bisa letakin widget di mana aja, bisa ganti warna icon, full customization lah, bisa sesuai wallpaper ketampilan yang lebih personal. Ya, Android banget lah, semuanya bisa di custom sesuai dengan personality kita. Dan Android udah dari kapan tahu bisa kita custom kayak gini. Bahkan Samsung dengan Good Lock-nya juga bisa lebih advance lagi customnya ketimbang punyanya iOS. Dan kalau kita lihat memes-memesnya yang beredar di Google juga lucu-lucu. Dan saya sebagai pengguna Android juga ya ngelihatnya itu kayak apa sih, ini bukan inovasi gitu. Kayak ya cuman Apple tapi di custom ROM. Bahkan yang menarik, baru aja di launching buat pengguna Android juga udah bisa download launchernya iOS 18. Di Play Store udah banyak yang bikin. Jadi kalau Apple bikinnya bertahun-tahun, developer yang launcher ini cuman beberapa hari setelah launching udah bisa bikin. Terus sekarang di menu fotonya organisnya ditambahi. Kalau biasanya kan cuma ada recent dan juga people. Nah sekarang ada recent days, tetap ini fungsinya sama kayak recent. Terus ada trips dan ada pets. Ya, peliharaan. Jadi buat kalian yang punya peliharaan, kalian juga langsung bisa organize foto-foto peliharaan kalian di galeri. Tapi kalau saya pribadi, peliharaan saya itu nggak kelihatan mata. Jadi nggak bisa difoto juga sih, karena peliharaan saya itu babi ngepet. Lanjut ke menu message atau pesan. Nah ini juga Android banget. Jadi kalau misalkan kita ngetik sesuatu bisa kayak shortcut untuk jadi bold, underline, italics juga bisa. Dan kata-kata tertentu juga bisa berubah jadi emoji. Terus kita juga bisa kirim pesan tanpa wifi, tanpa seluler, lewat satelit. Dan yang paling menarik sih kita bisa kirim pesan scheduled ya. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang ulang tahun, biasanya kan kita harus nunggu sampai jam 12 dulu, ngantuk-ngantuk. Harus nunggu karena teman kita ini picky banget. Dia harus diucapin jam 12 pas. Nah dengan scheduled time ini kita bisa set aja waktunya untuk di schedule jam 00.00. Jadi kita bisa langsung kirim tepat waktu. Dan kita nggak akan jadi pengucap yang berkeberapa kali gitu. Pasti yang pertama kali. Terus untuk emailnya iOS yaitu mail. Nah ini sih bukan hal baru juga. Ya ada organize baru. Jadi ada tab promotion, transaction. Ini sih di Gmail udah ada ya. Dan jujur selama saya pakai iPhone, saya jarang banget buka aplikasi mailnya iOS. Pasti saya bukanya Gmail. Dan setelah bertahun-tahun, akhirnya iPhone ada game mode. Tapi game mode-nya ini juga bukan yang advance kayak Android. Jadi kalau saya lihat di websitenya, game mode-nya ini cuma sebagai untuk meminimalisir background apps yang jalan. Jadi nggak ada kayak kita bisa lihat FPS-nya berapa, terus kita bisa ganti mode kayak mode silence, performance atau turbo. Nggak ada lah, cuma sebatas untuk meminimalisir background yang running. Tapi ada yang keren sih, terutama buat yang pengguna AirPod ya. Karena kalau misalkan kita pakai AirPod sekarang, kita koneksikan dengan iPad ataupun dengan iPhone. Kalau misalkan ada telepon masuk, kita tinggal kayak gini untuk answering dan juga untuk reject. Jadi ini saya penasaran sih, sebenarnya sensornya ada di mana ya? Apakah ada di AirPod-nya? Jadi kalau AirPod-nya itu ada gerakan kayak gini, dia bakalan reject. Kalau gerakannya naik turun, dia bakal answer. Mungkin bisa jadi sih. Terus juga ada fitur yang nggak bisa dibilang baru juga. Ini sih Samsung Galaxy AI banget ya. Namanya adalah Live Audio Transcription. Di mana dia bisa record audio session, jadi pas kita calling kita bisa record yang nantinya kita bisa ekstrak dia ke teks. Kalau Samsung kan malah bisa sampai ke aplikasi voice recorder ya. Contohnya kayak kemarin kayak saya ke Computex, saya dengerin keynote, tinggal saya taruh aja HP Samsung saya dan saya HP-an, saya sosmedan. Terus sampainya di apartemen baru saya ekstrak audionya ke teks, terus saya bikin liputannya. Sesimpel itu. Kalau ini cuman pas call aja, tapi menarik kalau misalkan nanti kita comparekan. Jadi mana transkrip asisnya yang kata-katanya lebih akurat antara Apple atau punyanya Samsung. Dan di notes-nya sekarang kalau misalkan kita ada notes yang hitung berhitung, kalau misalkan contoh 4 tambah 4 sama dengan itu bakal langsung muncul 8. Ini enak banget sih buat yang biasanya ya tabulasi data. Karena biasanya kalau misalkan kita di notes, wah ini tadi yang belum patungan arisan siapa nih, ditambah ini berapa, itu kan harus buka aplikasi notes, terus open lagi aplikasi kalkulator. Ribet. Untuk menghemat waktu, wah Apple bikin notes yang kayak bisa langsung nyelesain perhitungan matematika di notes-nya langsung.
Dan sebenarnya masih banyak sih fitur-fitur iOS 18 yang ya nggak saya angkat karena menurut saya ya kalau diangkat pun pasti membosankan. Jadi saya pilih yang menarik-menarik aja. Buat kalian yang tanya iOS 18 ini supportnya sampai device mana? Ya kalau saya lihat di websitenya sih mentoknya di iPhone SE, terus iPhone XR masih dapat lah. Jadi ya lumayan kita dapat update 6 tahun. Jadi buat pengguna XR mungkin ini adalah tahun terakhir kalian siap-siap nabung buat beli iPhone setelah XR apa? iPhone 11 berarti. Nah, kalau yang punya iPadOS bakal sampai di terakhir itu iPad mini generasi kelima. Untuk listnya apa aja yang support ini sih. Dan kalau untuk fitur iPadOS-nya sebenarnya mirip-mirip sama iOS 18 untuk di iPhone-nya. Tapi untuk iPadOS dia itu lebih optimal dengan penggunaan Apple Pencil dan juga Notes serta drawing-nya. Jadi di Notes-nya sekarang kita bisa pakai writing tools buat summarize atau ngerangkum teks, translate pun juga udah ada. Kalau kita nulis di Notes-nya bisa pakai Smart Script buat ubah gaya stylenya, dan yang paling twist plot itu kalkulator sih, karena sebagai pengguna iPad kalkulator itu kita harus bikin kayak install third party, kalau nggak gitu lewat website. Ribet lah. Nah sekarang di 2024 akhirnya iPad ada kalkulator, tapi bukan hanya sebagai kalkulator yang biasa. Kalau kita lihat interface-nya, kalkulator iPad ini lebih banyak rumusnya, lebih advance lagi fitur-fiturnya. Dan yang menarik kalau misalkan kita masuk ke Notes-nya, terus kita gambar aja 3 tambah 3 pakai Apple Pencil, itu bakal langsung muncul 6 gitu. Wow. Itu sama kayak di notepad-nya iPhone, tapi kalau di iPad bisa ketaban pakai drawing. Jadi Apple Pencil-nya lebih kepake, touchscreen-nya lebih kepake. Dan sekarang saya lagi bayangin ketika kita tugas matematika dan boleh pakai iPad gitu ya. Guru kita itu belum tahu kalau misalkan iPadOS bisa kayak gitu. Terus tugasnya matematika. Auto 100 semua nilainya. Cuman yang menarik, saya pengen tahu kalau misalkan nanti si iPad ini dipegang sama Jerome. Jerome itu kan ya expertnya matematika ya. Sampai sebatas mana AI made snooze-nya iPadOS ini bisa ngebaca rumus-rumus yang lebih ekstrim dari Jerome. Kalau saya sih matematika hitung-hitungannya cuma bisa 100.000 tambah 50.000 gitu, saya pinter sih. Nah selain mengupdate OS-nya, karena sekarang zamannya AI, apa-apa AI, bahkan kemarin ketika saya di Computex ada PSU, Power Supply itu dilabeli AI. Rugged tablet AI. Jadi semuanya yang canggih-canggih ya gimmicknya langsung aja dijual sebagai AI. Kayak AI everywhere. Dan Apple gak mau kalah, mereka bikin AI juga yang namanya ini sebenarnya kalau dari nama kayaknya males mikir. AI, Apple Intelligence. Itu kan kayak Android Intelligence. AI juga sebenarnya kalau misalkan Android mau pakai nama itu. Kayak males mikir, tapi kita sebagai customer itu kayak kena gitu, relate. Karena kan Apple ini nggak cuma jual produk, mereka itu jual emosi kita, mereka jual branding. Dan penamaan Apple Intelligence memang kayak males mikir, tapi menurut saya ngena banget sih. Jadi intelligence-nya Apple. Keren sih. Dan kalau untuk AI-nya ini saya riset sih nggak kayak Samsung yang harus bayar ke Google kalau nggak salah sampai 2025. Dan nanti setelah 2025 kita nggak tahu tuh yang bakalan bayar kita sebagai pengguna atau Samsungnya yang bayar ke Google. Tapi kalau di Apple nggak ada kayak tanda bintang kalau Apple Intelligence ini harus subscription, harus bayar. Jadi sementara ini sih yang saya tahu dia free ya. Cuman sayangnya untuk Apple Intelligence ini nggak semua device bisa. Jadi cuma device yang pakai A17 Pro kalau misalkan di iPhone. Jadi ya iPhone 15 Pro minimal. Untuk iPhone 15 base yang biasa aja itu nggak dapat. Dan kalau misalkan iPad itu M1 sampai ke atas. Jadi yang di bawahnya M1 juga nggak dapat Apple Intelligence. Kalau soal fiturnya sebenarnya Apple Intelligence ini mirip-mirip sama AI-nya Google juga, cuman ya ada touch-up tipis lah. Ada writing tools yang di Samsung Galaxy AI, di Google Pixel pun ini juga udah ada. Mirip-mirip juga, jadi kita bisa bikin writing kita jadi rangkuman, key point, bahkan bisa jadi tabel dan list juga. Bisa ubah gayanya juga jadi friendly, profesional, dan kita juga bisa cek kata-katanya ini dengan proofreading bener atau enggak. Kalau kalian mau kopas PR teman kalian juga sekarang lebih enak ya, karena kopasnya itu bener-bener bisa di rewrite. Jadi inti tulisannya sama, tapi kayak mereka itu bakal di rewrite pakai sinonim-sinonim gitu. Jadi nggak kelihatan kalau kopas. Terus juga ada smart reply. Jadi kalau misalkan ya contohnya kayak saya sekarang udah punya anak, jadi biasanya saya gendong anak terus ada pesan masuk, yaitu ada smart reply yang
AI-nya bakalan ngebaca ini pesannya apa sih dan harus dibales kayak apa sih. Dan dia bakal pop up menu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang udah masuk ke message kita. Tapi sebenarnya ini nggak butuh AI juga, karena kalau kalian tahu di Gmail pun itu juga udah ada kayak gitu ya, smart reply. Dan kalau kita ngomongin AI pasti nggak lepas juga dari generative image yang ya di Computex itu wah, show-nya semuanya itu kayak pamerin gimana laptop mereka itu punya generative image. Tapi yang menarik di Apple sebenarnya sama-sama generative image tapi lebih kayak ke personal penggunanya. Jadi ada yang namanya Genmoji yang bisa bikin foto kita atau teman yang ada di galeri kita itu jadi sketch atau kartun yang bisa kita kirimin ke orang-orang terdekat kita. Lah ini kan lebih ke personal ya. Karena biasanya generative image yang ada di brand-brand lain itu ya kayak ya yang general kayak carikan gambar macan, carikan gambar babi, kayak gitu-gitulah. Nggak pernah kayak yang ke personal kitanya. Ini sebenarnya mirip ya, tapi lebih diubah perspektifnya itu ke personal penggunanya. Dan kalau iPad kalian udah pakai minimal M1 dan juga support sama Apple Intelligence, bakalan ada fitur yang namanya Image One. Jadi kalau misalkan kalian gambar sketch pakai Apple Pencil, terus kalian lingkari, gambar sketch kalian itu bakalan jadi gambar AI realistik. Beuh, itu juga keren sih. Terus juga ada Genmoji atau kita bisa bikin emoji kita sendiri. Jadi nanti bakalan ada aplikasi atau fitur yang namanya Image Playground yang kita bisa bikin emoji kita sendiri sesuai dengan prompt text yang kita bikin. Nanti bakalan muncul suggestion, bahkan ya kalau misalkan dari foto library kita juga bisa. Nah di Image Playground ini kita juga bisa bikin ilustrasinya ke dalam beberapa style. Ada animasi, ada alien. Backgroundnya pun juga bisa kita ganti mau ke sci-fi, ke starry nights. Wah. Mungkin ke depan bakalan banyak background-background lain kalau misalkan third party juga mau masuk. Terus kita juga bisa bikin video pendek dari foto library kita cuma dari prompt text aja. Jadi tinggal ketikkan aja pengen apa, nanti foto-foto kita di galeri bakal dibikin video sama dia. Kalau misalkan foto kalian di galeri itu puluhan ribu dan kita harus scroll itu males lah. Sekarang kita juga bisa cari foto kita pakai prompt text. Jadi kalian tinggal inget-inget aja fotonya itu kayak gimana. Contohnya kalau misalkan Dika pas jerawatnya ada di jidat 1. Nah, itu bakalan muncul fotonya langsung tanpa kita harus scroll. Siri sekarang juga di-upgrade dengan adanya Apple Intelligence, animasinya sekarang berubah. Lebih terlihat Android sih ya ketika aplikasi Sirinya dipanggil. Dan katanya bakal support lebih banyak bahasa, dan bahasa yang santai-santai pun juga bakalan ke-recognize sama dia. Jadi intinya Sirinya sekarang lebih human lah. Tapi ya kita lihat aja nanti. Kalau di Mac, ChatGPT sekarang udah terintegrasi secara seamless katanya. Jadi nggak perlu third party lagi. Tapi ini nggak seru juga karena kemarin kalau nggak salah HP apa ya? Tecno kalau nggak Infinix ya. Itu juga udah mengintegrasikan ChatGPT ke smartphone-nya. Jadi bukan hal yang seru, bukan hal yang baru juga. Bukan selling point yang menurut saya bagus untuk dipresentasikan juga. Dan kata Apple, AI-nya ini sih super privacy ya. Karena datanya nggak pernah disimpan di server dia, dipakai cuma seizin kita. Tapi masalah privacy ini ya kita nggak pernah tahu lah ya. Kalau saya pribadi sih saya nggak peduli tentang privacy saya karena ya isi HP saya nggak ada yang aneh-aneh. Saya nggak pernah pap-pap yang aneh-aneh gitu. Seingat saya nggak pernah ya. Apa pernah ya? Tapi kayaknya nggak deh. Pernah deh? Nggak. Oke lah, jadi itu tadi adalah apa yang baru di iOS 18, iPadOS 18, dan juga Apple Intelligence. Pendapat saya sih, ya lebih ke Android banget memang. Walaupun fitur Apple Intelligence-nya ini kalau dari presentasinya sih oke. Tapi biasanya presentasi brand sama realitasnya itu ya gitulah, kayak misalkan live transcript, kalau misalkan kita transkrip terus teksnya itu kadang beda gitu. Tapi nanti kita lihat seakurat apa AI-nya ini dan secepat apa AI-nya untuk merubah dari prompt text ke image. Kita lihat nanti ketika Apple Intelligence udah benar-benar di launching. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.